Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hadis tentang berwudu dengan air 1 mud untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis Maudu'i Sains. Perkenalkan, nama saya Iza Arisa Kotrunada, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Isi dari presentasi kali ini yakni redaksi hadis, takhrij hadis, syarah hadis, fikih hadis, dan sains hadis. Kemudian redaksi hadis, yakni haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Mis'ar, haddatsana Ibnu Jabr, qala sami'tu Anasan yaqulu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin wa tawaddau bil muddi. Artinya, aku mendengar Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencuci atau mandi dengan air sebanyak 1 so' hingga 5 mud, dan beliau berwudu dengan 1 mud. Poin selanjutnya yakni takhrij hadis. Pada nomor 1 dan 2 sama-sama Sahih Muslim pada kitab Haid, juz 1 halaman 257 dan 258. Yang ketiga yakni Sunan Ibnu Majah pada kitab At-Thahara As-Sunanuha, halaman 199, dan yang keempat yakni dari At-Tirmidzi kitab Abwab As-Sofar, halaman 507. Poin selanjutnya yakni syarah hadis. Pada lafaz yaghsilu artinya mencuci, maksudnya mencuci badannya. Adapun lafaz yang menunjukkan keraguan dalam hadis ini mungkin bersumber dari Imam Bukhari dan bisa juga bersumber dari Abu Nu'aim saat beliau menceritakan hadis ini kepada Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ismail melalui jalur Abu Nu'aim, di mana disebutkan dalam lafadznya beliau mandi tanpa ragu. Bis-so'i sebanyak 1 so'. So' adalah suatu wadah yang mampu menampung 5/3 ritel ukuran Baghdad. Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, ia dapat menampung 8 ritel. Ila 5 amdadin yang artinya hingga 5 mud. Kadang beliau mencukupkan dengan 1 so' atau 4 mud hingga 5 mud. Maka Anas menjadikan 5 mud sebagai batasan air terbanyak yang pernah dipakai Rasulullah dan tidak pernah melihat lebih dari itu. Dalam hadis, Aisyah dan beberapa ahli hadis lainnya terdapat bantahan tentang kadar air tersebut karena beberapa ulama berbeda-beda dalam menanggapi ukuran air 1 so' dan mud. Namun perlu diingat, Imam Bukhari di awal kitab wudu dengan perkataannya, para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam wudu melebihi perbuatan Nabi. Kemudian manfaat wudu dalam kesehatan. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, akan tetapi bukan hanya sholat saja. Bisa seperti yang dilakukan Imam Malik, yakni sebelum meriwayatkan hadis, beliau berwudu terlebih dahulu. Dalam pengetahuan modern menetapkan bahwa wudu mampu meminimalisir timbulnya virus-virus kanker yang disebabkan oleh faktor-faktor proses kimiawi. Kemudian manfaat wudu. Berwudu dengan air dengan membasuh tangan, wajah, dan kaki dapat mencegah kuman menempel lama di tubuh sehingga tubuh lebih sehat. Kemudian berkumur, karena berkumur dapat membersihkan kuman partikel, debu, dan zat menyebabkan alergi, serta nafas tidak berbau busuk. Berkumur dengan air tawar mengurangi kesempatan terkena flu karena meningkatkan higienis. Dan membersihkan hidung yakni membantu menghilangkan infeksi seperti flu, sinusitis, demam, dan infeksi. Pembersihan nasal dengan air dapat membuat hidung lebih bersih dan mengurangi alergi, rinitis, dan meningkatkan pernapasan. Membersihkan telinga selama wudu cukup efektif untuk mencegah akumulasi lilin di dalamnya. Membersihkan telinga dengan jari basah 5 kali sehari dapat menghilangkan debu dan kuman dari luar telinga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.